看见数学题我就想吐，但是我看看也想看。Others study from dusk until dawn, maximizing their study time by timing their meals and sleep to precise and often unsustainable levels. Hai generasi yang harus literasi, ada alasannya Cina itu punya kualitas SDM yang gila banget. Ini karena budaya di Cina itu benar-benar erat banget sama yang namanya kerja keras. Dari segi kapabilitas, skill, emang semuanya tuh udah ditanamin dari kecil. Anak-anak di Cina dari kecil udah diajarin tuh sama yang namanya kompetisi. Bahkan udah dibanding-bandingin sama tetangga atau keluarga lain. Seberapa pinter nih anaknya dibanding sama tetangganya. Yang kalau misalnya anaknya si B lebih pinter, yang ada anaknya sendiri bakal dipush supaya kayak pinternya tuh sama kayak anak si B. Atau kalau bisa lebih malah. Nah, nilai budaya kompetisi inilah yang jadinya berlanjut ke semua aspek generasi mereka. Mulai dari sekolah, nilai ujian, bahkan sampai kerja juga. Itu mereka terus-menerus tuh di-push buat ngelakuin yang terbaik. Ya, ini sebabnya juga yang ngebuat Cina itu mentingin banget sama yang namanya edukasi. Jadi para ortu dan juga semua masyarakat di Cina ya, mereka semua tuh punya konsep berpikir yang sama. Kalau nilai pelajaran mereka bagus di sekolah, dapat juara 1, atau seenggaknya dapat nilai terbaik lah ya seenggaknya, itu bisa ngebuat mereka atau anak-anak mereka diterima di universitas yang bagus. Dimana kalau universitasnya udah bagus, dan mereka juga berhasil lulus dari sana dengan nilai yang bagus juga, mereka akan dapat pekerjaan lebih gampang jadinya. Dan ya udah deh, berhasil menjadi bagian dari masyarakat dengan sukses. The pressure is intense, but relatively speaking, the system is pretty fair. Tapi sayangnya, ini cuma berlaku untuk sebagian kecil dari populasi mereka, yang disebut sama populasi 1%. Yang namanya udah jadi populasi 1% dari murid terpinter, otomatis perusahaan bakal ngelirik ke populasi teratas dulu, baru lama-lama ke bawah. Karena biasanya, murid-murid yang berhasil jadi top 1% ini biasanya berasal dari lulusan universitas-universitas ternama, yang secara status sosial tuh udah berguna banget. Nah, cara Cina menyaring talent pool mereka buat dapetin 1% dari murid terpinter ini, itu salah satunya lewat sistem ujian nasional yang namanya Gaokao. Murid-murid sekolah yang berhasil dapat skor bagus, yang biasanya jumlahnya juga 1% ya, mereka bisa dapat privilege buat apply ke universitas-universitas terbaik di Cina, kayak Universitas Tsinghua dan Universitas Peking yang ada di Beijing. Jadi ujian Gaokao ini tuh bener-bener ujian nasional tertinggi di Cina, yang diikutin sama semua murid-murid di seluruh Cina. Gaokao ini dipandang jadi sistem meritokrasi yang paling bagus buat dapetin lulusan yang terbaik dan terpintar dari semua daerah di Cina. Bahkan karena ujian Gaokao ini, yang tinggalnya di pegunungan di Cina aja sampai mesti turun gunung ya. Karena ikutan tes ini tuh penting banget supaya bisa diterima di universitas terbagus di Cina. Jadi ini semua murid yang ada di pelosok Cina jatuhnya mau nggak mau dipaksa untuk berkompetisi. Bahkan sampai ada sekolah persiapan ujian khusus yang pakai sistem semi-militer yang namanya sekolah Heng Shui. Supaya murid-murid ini punya kesempatan yang lebih bagus buat dapat nilai yang baik ya waktu ujian. Yang bahkan dari sistem militer ini tuh sampai ada yang sakit-sakitan, disiksa, dan pokoknya tuh nggak sehat banget lah sistemnya. Memang, para orang tua dan murid-muridnya punya pilihan buat nggak ikutan masuk ke sekolah semi-militer ini ya. Tapi kenyataannya nggak seindah itu. Keadaan yang mendorong mereka untuk berusaha ngelakuin apapun supaya nilainya bisa bagus. Salah satunya masuk ke sekolah militer ini. Apalagi setelah ngelihat iklan dari sekolah-sekolah semi-militer ini, itu gila banget. Ada satu iklan yang bilang, kalau mau datang ke sekolah ini, kita bakal ngajarin anak kalian buat dapat nilai bagus. Tapi kalau nggak datang, kita bakal ngajarin kompetitor anak kalian. Gila banget ya tekanannya. Ini jadi ngebuat para orang tua dan bahkan murid-muridnya sendiri itu rela ngelakuin ini semua. Karena ya mereka nggak punya pilihan lain. Kalau nggak bisa bersaing, masa depan mereka bakalan redup.
Mungkin ceritanya beda kalau misalnya keluarga mereka keluarga kaya ya. Tapi ternyata enggak juga. Karena keluarga-keluarga ini pun yang walaupun mereka punya privilege, mereka tetap harus berkompetisi lewat jalur gaokao ini. Jadi, walaupun punya privilege ataupun nggak punya privilege, jalannya tetap satu. Yaitu bersaing buat bertahan hidup, kalau bisa jadi top 1%. Dan apakah setelah melakukan ini semua, berhasil dapat nilai bagus, berhasil jadi juara tes nasional gaokao, ini semua tuh bakal menjamin murid-murid ini bakal diterima di universitas terbaik tersebut. Atau bahkan mungkin bisa naikin kesempatan mereka buat dapat kerjaan. Jawaban realitanya, enggak ya. Bahkan kompetisi gila-gilaan ini terus berlanjut ke pekerjaan yang jadinya malah menormalisasi budaya kerja 996. Jadi ini malah jadi domino efek di semua fase kehidupan masyarakat di Cina. Mereka harus terus-menerus berjuang dan berkompetisi. Meritokrasi ekstrim, bonus demografi kebanyakan, ya jadinya begini deh. Lah terus buat apa dong mereka susah-susah ngelakuin ini semua? Jadi di sini gue bakal bahas alasan yang sebenarnya kenapa budaya ini muncul dan terus-menerus jadi budaya dan kenapa ini nggak bisa stop. Kenapa mereka tetap melakukan ini, berkompetisi gila-gilaan, tujuannya tuh apa, dan efek ke probabilitas mereka dapat kerjaan tuh kayak gimana. Cukup banyak yang akan dibahas, jadi gue harap kalian nonton video ini sampai habis ya, supaya kalian bisa dapat perspektif baru tentang fenomena gaokao ini. Let's take a closer look. Kalau ngomongin soal kualitas SDM di Cina, itu nggak bisa dipungkirin memang kualitas SDM mereka tuh canggih-canggih. Nggak heran kalau Cina itu udah ngejar US sampai jadi peringkat kedua di dunia. Ya karena SDM mereka ini yang gila banget. Nah, yang dilakukan Cina ini untuk memproduksi SDM yang kualitasnya tinggi, caranya tuh harus benar-benar disaring dulu lewat kualifikasi yang benar-benar ketat dan dipicu sama level kompetisi yang tinggi juga, yang udah dimulai dari level sekolah. Di Cina, ada ujian nasional negara tingkat tinggi yang disebut Gaokao. Gaokao is a Chinese word meaning high test that refers to the National Higher Education Entrance Examination. It's typically held in June each year, when students must spend about 10 hours taking the exam. The test covers mathematics, Chinese language, and a foreign language. 3 other subjects are also tested based on a student's education and career goals. The additional subjects are selected from physics, biology, chemistry, politics, history, and geography. The Gaokao is notoriously difficult. It's so tough that even attaining top scores throughout high school would not be enough to completely prepare for the exams. Sebagai konteks, Gaokao ini sebenarnya udah ada dari tahun 1952. Dan emang dari dulu level kompetitifnya emang udah tinggi. Tapi di tahun-tahun belakangan, kompetisinya udah jadi di luar nalar dan bahkan cenderung nggak sehat. Ini terjadi karena lapangan pekerjaan di Cina itu mulai mengecil, jadi suplainya itu menipis ya. Tapi yang namanya calon-calon pelamar pekerjaannya, yang namanya demand itu, yang masih statusnya juga masih murid, itu banyak banget. Di tahun 2025 aja, itu yang ikutan ujian Gaokao ada lebih dari 13 juta orang, yang awal eventnya itu diselenggarakan di awal-awal bulan Juni ya, selama beberapa hari. Nah, tapi kenapa lapangan pekerjaan yang sedikit ini malah ngebuat kompetisi ujian Gaokao ini tambah parah? Tentunya yang namanya lapangan pekerjaan yang terbatas, nggak mungkin bisa bertambah kalau pertumbuhan perusahaan yang emang pengen bikin usaha itu lagi kecil. Belum lagi pengusaha-pengusaha baru juga harus siap modal, persaingan yang juga sama-sama ketat, dan resiko kalau misalnya gagal, yang ada malah ngebuat jadi bangkrut. Nah, sedangkan dari pelamarnya, itu bakalan naik terus sebanding sama pertumbuhan populasi di Cina. Yang namanya anak-anak bakalan makin gede umurnya. Kalau pertumbuhan populasi lebih gede daripada pertumbuhan lapangan pekerjaan, ya jadilah kejadian kayak gini. Persaingannya yang nggak sehat. Ini dari ekonomi makronya dulu ya. Nah, dari 13 juta murid ini, pastinya mereka tetap mau dapat kerja dong. Tapi gimana caranya supaya mereka terpilih? Ya jadinya mereka harus belajar lebih rajin lagi supaya dapat nilai yang lebih bagus daripada murid-murid lain dan akhirnya dilirik sama perusahaan-perusahaan ini. Mulai dari tekanan dari diri sendiri yang ngerasa kalau jawaban mereka tuh harus benar dan sempurna. Ujian tulisan esai murid-murid yang biasanya cuma perlu ditulis 800 kata. Murid-murid ini nulisnya bisa sampai 2000-an kata, bahkan sampai berhalaman-halaman.
Ini semua mereka lakuin supaya terlihat lebih menonjol daripada murid lain. Terus tekanan juga yang datangnya dari orang tua, yang terus-menerus temenin anaknya buat belajar, dan tetap ngejaga supaya nilai anaknya tetap bagus. Ini yang ada tekanan yang ngebuat murid-murid di Cina tambah stres lagi. Ekspektasinya tuh nggak muncul dari diri sendiri aja, tapi juga dari orang tua. Karena sebenarnya dari diri mereka sendiri, mereka tuh juga tahu kalau mereka harus ngelakuin ini supaya bisa dapat nilai yang lebih bagus daripada yang lain. Yang artinya kalau nilainya lebih bagus, kesempatan mereka buat diterima di universitas terbaik makin tinggi. Dan selesai dari universitas, mereka bakal dapat kerjaan lebih gampang. Endgame-nya itu di dapat kerjaan lebih gampang ya. Makanya waktu muda mereka rela-relain belajar mati-matian, supaya waktu mereka dewasa, hidup mereka jadi lebih gampang. Jadi kebanyakan yang namanya masa kecil itu bahagia, itu nggak ada di kamusnya murid-murid di Cina ya. Ini yang jadi naikin standar belajar dan nilai yang harus diraih itu makin lama makin naik. Dan ini motivasi yang emang muncul dari rakyatnya, bukan karena disuruh pemerintah Cina. Persiapan buat dapetin nilai terbaik dalam ujian Gaokao ini juga nggak main-main ya guys. Murid-muridnya tuh harus belajar mati-matian, yang bahkan mereka tuh sampai masuk ke sekolah persiapan khusus ujian juga, supaya mereka bisa lebih fokus dan disiplin buat benar-benar belajar supaya dapat nilai yang bagus di ujian. Sekolah-sekolah persiapan ini sering disebut sama istilah Gaokao Factory atau pabrik Gaokao. Banyak para orang tua murid yang masukin anak-anaknya ke sekolah ini. Selain karena ngelihat iklannya yang gokil ya, karena sekolah ini juga memamerkan nilai acceptance rate yang tinggi juga. Ada sekolah yang terkenal banget yang namanya sekolah Heng Shui di daerah Hebei. Walau tingkat acceptance rate-nya bervariasi dari tahun ke tahun, tapi bisa dibilang sekolah ini memproduksi banyak siswa yang diterima sama universitas terbaik di Cina. Di tahun 2016, ada 120 dari 281 siswa yang berhasil masuk ke Universitas Tsinghua sama Universitas Peking. Itu 2 universitas yang benar-benar terbaik di Cina ya. Yang acceptance rate-nya itu kecil banget, bahkan biasanya tuh di bawah 1%. Dan lulusan Heng Shui ini berhasil masukin kira-kira 30-40% dari populasi siswanya ke universitas-universitas tersebut. Tapi cara didik sekolah ini ya bisa dibilang ekstrim juga ya. Murid-murid yang masuk ke sekolah ini bakal tinggal di asrama, terus mereka juga nggak boleh ngobrol terlalu lama sama lawan jenis. Bahkan waktu makan aja benar-benar terbatas di sana. Pokoknya tujuannya masuk ke sekolah itu belajar di kelas yang total waktunya itu bisa nyampe 12 jam sehari. Nah kalau emang jadwalnya dan latihan disiplinnya seserem itu, kok masih banyak murid sama orang tua yang mau masukin anaknya ke sini? Salah satu alasannya itu karena sekolah Heng Shui ini memang khusus menerima anak-anak dari kelas ekonomi bawah. Jadi ibaratnya tujuan mereka tuh berusaha menolong anak-anak yang kelas ekonomi bawah ini supaya mampu bersaing dengan anak-anak lainnya dari ujian Gaokao. Sebagai bekal buat masuk universitas bagus dan diterima kerja di masyarakat. Ya jadinya banyak yang berpikir kalau ini malah jadi sebuah privilege kalau bisa masuk dan dilatih sama sekolah Heng Shui ini. Apalagi acceptance rate-nya ke universitas-universitas tersebut juga tinggi ya. Oke, tapi ini kan buat orang-orang yang nggak punya privilege. Kalau gitu enak dong yang punya privilege. Jawabannya nggak juga, sama aja. Memang cara mainnya beda. Orang tua yang punya privilege tentunya punya opsi yang lebih banyak, kayak sewa guru privat. Tapi tetap aja nggak bisa lepas dari kompetisi Gaokao ini. Karena ujung-ujungnya ujian nasional Gaokao ini kan penentunya. Yang udah sewa guru privat pun sama aja jatuhnya. Tetap belajar 15 jam per hari selama 6 hari seminggu. Nih kayak yang ini nih videonya nih. 高三就是一个受虐的过程，习惯就好。崩溃中重建，每天打开书目一翻，开始做题，然后做完发现还是错那么多，然后就是讲完，然后再做一套卷子，然后一刷还是错那么多，就是就会感觉这段期间感觉自己没有什么进步吧，就是很崩溃。重建回去睡觉，或者说是发泄一下情绪吧，然后回来再接着学。循环往复，就是我当时就觉得，其实我当时觉得我是不是太脆弱了点？我这个人是不是真矫情啊？后面就是自己上网也就去搜一下，就是现在高三生的一个那个什么整体的一个状态，然后发现大家其实都是这样子的，
都是在濒临崩溃，然后呢又是崩溃完，然后回来接着学，然后再崩溃，然后再回来接着学，这样子。Oke, tapi let's say semuanya berjalan lancar. Ujian Gaokao beres, dan murid ini berhasil nih diterima di Universitas Tsinghua atau di Peking University. Apakah mereka bisa nafas lega? Ya jawabannya enggak. Yang namanya belajar itu bakalan tetap lanjut. Bahkan yang udah berhasil lolos jadi top 1% pun dari populasi terpintar di Cina, tetap mereka ngerasa bakalan tetap kurang dan mesti improve belajar lagi supaya bisa dapat hasil sempurna. Kenapa? Yang pertama, karena kalau mereka lengah, mereka bisa turun peringkat, dan yang ada posisi mereka bisa diganti sama yang lain. Yang kedua, ya persaingan lagi, apalagi kalau mau dapat kerja. Lapangan kerjaan yang makin sedikit, artinya ngebuat kompetisi makin gila lagi. Mungkin murid ini adalah lulusan terbaik di tahun 2025. Tapi kalau dibandingin sama lulusan-lulusan terbaik tahun 2024, tahun 2023, tahun-tahun sebelumnya, karena ujung-ujungnya mereka semua ngelakuin ini supaya dapat kerja. Akhirnya yang terjadi apa kalau mereka nggak berhasil dapat kerja? Ya mereka jadi nurunin standar mereka jadinya. Ada yang nurunin gaji, ada yang bahkan jadi driver Gojek, atau bahkan posisi kerja kasar lainnya, asalkan mereka dapat kerja. Makanya banyak banget yang overqualified, tapi kerjanya ya kerja kasar. Let me ask you, can the college entrance exam really change your fate? I don't think so. I took it myself. I used to think that knowledge could change my fate, but not anymore. Back then, I scored over 670 points in the exam. Didn't make a difference, did it? Now, I'm working for a ride-hailing service. It's mainly about making money, isn't it? Nowadays, it's so hard to make money. Degrees don't matter much. Many people at our station have degrees. But honestly, I don't think education is that important. Kalaupun mereka berhasil dapat kerja kantoran atau dream job mereka, budaya kompetisi ini nggak bisa hilang ya. Yang jadinya malah berlanjut ke sistem budaya kerja 996, yang artinya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari seminggu. Kenapa? Karena ketika mereka udah berhasil kerja pun, mereka tetap harus ngasih performa maksimal supaya posisi mereka tuh tetap selamat, nggak digantiin sama orang lain. Ini yang ngebuat mereka jadi lembur-lemburan. Kalau ada satu orang aja yang lembur, ini bakal ngebuat yang lain jadi mikir, wah, si bos bakal ngelihat dia kerjanya lebih rajin dong daripada gue. Ya udah deh, gue juga lembur aja. Yang jadinya malah jadi budaya kerja. 我可能不太想996，但是我目前能给我的 offer， 它的是996吗？ Kalian pernah dengar dong kalau misalnya ada satu orang yang angkat tangan dari semua keramaian, pasti malah bisa ngebuat berani orang yang angkat tangan selanjutnya. Lama-lama kalau ngelihat semua orang angkat tangan, banyak yang angkat tangan, mau nggak mau orang yang minoritas jadi ikutan angkat tangan, walaupun mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ya itu sama aja kayak yang 996 ini. Kalau ngelihat semuanya lembur, mau nggak mau orang yang malas lembur pun jadi ikutan harus lembur. Dari datanya tahun 2025 aja, angka pengangguran anak mudanya itu yang ada di Cina itu masih di angka 15%-an, yang artinya masih cukup tinggi. Fenomena yang benar-benar cocok ngegambarin situasi di Cina saat ini, itu adalah di dalam mitologi Yunani. Dari perjuangan seseorang yang namanya Sisyphus. Di mana Sisyphus ini mendapat hukuman dari Zeus buat ngegulingin batu seumur hidup di Tartarus. Nah, dalam perjalanan dia ngegulingin batu, dia tuh harus ngedorong batu itu ke atas bukit. Yang jadi masalah, pas udah sampai di atas bukit, batunya itu langsung ngegelinding lagi ke bawah bukit selanjutnya. Di mana Sisyphus harus ngedorong lagi batunya buat naik ke bukit selanjutnya. Dan Sisyphus harus melakukan ini selamanya. Naikin batunya sampai ke bukit atas, habis itu batunya ngegelinding lagi ke bawah. Dan dia harus naikin lagi ke bukit atasnya lagi selamanya. Sama kayak yang terjadi dalam fenomena Gaokao ini. Udah capek belajar mati-matian buat dapat nilai bagus di ujian, waktu udah sampai atas bukit, batunya ngegelinding lagi ke bawah. Mereka harus lanjut mati-matian lagi belajar buat jadi yang terbaik di universitas. Waktu udah selesai fase ini pun, batunya ngegelinding lagi ke bawah, dan lanjut lagi mereka harus bersaing buat dapat kerjaan. Udah dapat kerjaan pun, budaya 996. Ini mencerminkan banget kesia-siaan dalam usaha mereka. Murid-murid ini terus-menerus belajar gila-gilaan, kompetisi buat dapetin nilai terbaik, tapi setelah sampai atas dan mereka juga tersaring jadi top 1% dari murid yang terpintar, apakah itu semua ngejamin hidup mereka bakal sukses? Sayangnya jawabannya juga tetap enggak.
Realitanya juga nggak seindah itu, guys. Tapi setidaknya kalau udah jadi populasi 1%, hidup mereka bisa lebih berhasil dibanding sama orang-orang lainnya. 高考和这些其实并没有什么特别的东西，它只不过是在国家举办，然后就是它的安保比较严格。我现在最大的挑战可能是就业方向的决定吧，就是自我入学以来，就是一些行业进行了一些比较颠覆性的改革，比如说金融业开始走了下坡路，然后这和我当时入学时候所偏好的那个去向其实产生一些分歧，所以我得重新调整我的目标。因为我们这个行业对于学历的要求有点高，所以不太可能本科毕业就去就业。 Jadi ya seperti itulah caranya negara Cina berhasil menyaring populasi mereka untuk mendapatkan 1% yang emang punya skill paling tinggi. Ya seenggaknya dari segi akademis ya, lewat jalur gaokao ini. Semuanya ini karena sistem kompetisi di Cina itu udah terbentuk kayak begini. Yang pastinya mereka nggak punya pilihan selain mengikuti cara main kayak begini. Pastinya ada juga beberapa populasi di Cina yang menolak ikutin cara main seperti ini. Mereka bisa aja ngelakuin hal-hal yang biasa, lulus sekolah juga biasa aja, nyari kerja juga kayak biasa. Atau mereka malah bisa ngebuat bisnis sendiri dan berusaha sendiri daripada kerja sama orang. Tapi berapa banyak mereka yang bisa berhasil kerja dibanding sama orang-orang atau murid-murid yang memang benar-benar udah lulus sebagai top 1%-nya gaokao ini? Apa mereka bisa bersaing sama orang-orang yang lulus dari universitas yang lebih ternama? Dan kalau bikin bisnis sendiri, apakah ada jaminannya kalau mereka juga bakal sukses dan malah nggak bangkrut? Ini yang ngebuat jadi dilema yang dihadapin sama populasi orang-orang di Cina dalam mencari pekerjaan. Justru orang-orang di sana bakalan banyak yang berharap kalau kompetitor-kompetitor mereka yang malas-malesan, supaya posisi mereka yang rajin hidupnya bisa jadi lebih gampang, saingannya lebih dikit. Kalau kalian sendiri ada di posisi seperti murid-murid yang di Cina ini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian juga akan berusaha dan ikut cara main seperti ini supaya dapat nilai bagus dan terpilih jadi populasi 1%? Atau kalian bakal mikirin cara lainnya? Boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian punya solusi yang tepat supaya warga Cina bisa keluar dari lingkaran setan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya. Gue appreciate banget waktu kalian. Be critical and stay critical.